Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kembali berjumpa lagi di pertemuan virtual dalam mata kuliah Psikologi Belajar yang diampu oleh Ibu Nur Hamidah. Kali ini, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan mengenai konsep teori belajar menurut Skinner. Sebelumnya, izinkanlah saya memperkenalkan diri dan anggota kelompok 1. Saya Anindita Anggana Raras dengan NIM 43040190010. Yang kedua ada Mbak Suki Swidowati dengan NIM 43040190111. Yang ketiga ada Mbak Dwi Hartati dengan NIM 43040190226. Yang keempat ada Mbak Mila Dianur dengan NIM 43040190259. Dan yang terakhir ada Mas Fahad Rizky dengan NIM 43040190265. Langsung masuk pada materi yang pertama. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai biografi Skinner. Tidak salah apabila kita mengenal tokoh yang nantinya akan kita pelajari dalam semester ini. Mungkin nanti akan ada suatu hal yang bisa kita tiru, atau mungkin kita bisa mengikuti jejak beliau. Burrhus Fredrik Skinner atau B.F. Skinner dilahirkan pada tanggal 20 Maret tahun 1904 di Susquehanna, Pennsylvania, tepatnya di Amerika Serikat. Ayahnya adalah seorang pengacara yang menjadi General Counsel di sebuah perusahaan batubara, dan ibunya adalah seorang ibu rumah tangga. Skinner dididik oleh orang tuanya dengan model kuno dan disiplin. Skinner merupakan sosok yang sangat kreatif dan ingin sekali menjadi seorang penulis. Setelah lulus dari sekolah menengah, beliau melanjutkan belajarnya di Hamilton College di dekat Utica. Setelah lulus dari sana pun beliau masih suka menulis karena menulis merupakan hobi yang sangat digemarinya. Kemudian beliau melanjutkan belajarnya dengan mengikuti kuliah psikologi di Harvard pada tahun 1928. Dan ketika melanjutkan kuliah jurusan psikologi, beliau memutuskan untuk berhenti menulis. Beliau kuliah psikologi dengan mengkhususkan dirinya pada tingkah laku hewan. Sebelum mengambil keputusan untuk kuliah dengan mengambil jurusan psikologi, Skinner berhasil meraih gelar doktor pada tahun 1931. Ada beberapa tokoh yang mempengaruhi pemikiran Skinner, diantaranya tokoh yang sudah kita kenal teori-teorinya, yaitu Crozier, Jack Weishaupt, C.S. Sherrington, Ivan Pavlov, J.B. Watson, dan E.I. Selama tahun 1930 sampai 1940-an, Skinner mengembangkan teorinya dengan melakukan eksperimen-eksperimen pengondisian operan atau operan conditioning. Pada tahun 1954, Skinner mengikuti sebuah simposium tentang kecenderungan-kecenderungan modern dalam psikologi. Skinner menggunakan media ketika proses belajar mengajar, berdasarkan prinsip-prinsip yang mengaturnya. Presentasi tersebut dipublikasikan dalam Harvard Educational Review pada tahun 1954, dan Skinner dinobatkan sebagai pencipta teknologi pendidikan. Skinner meninggal pada tanggal 18 Agustus 1990 karena penyakit leukemia. Sekian biografi dari B.F. Skinner. Saya mohon maaf apabila saya ada salah dalam penyebutan nama, tempat, atau suatu dan lain hal. Kemudian akan dilanjutkan pada pemaparan materi yang selanjutnya yang akan dibawakan oleh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suki Swidowati, NIM belakangnya 111. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan teori belajar B.F. Skinner. Berdasarkan hasil survei American Psychology Association pada tahun 1968, B.F. Skinner merupakan tokoh yang berpengaruh dalam psikologi kontemporer.
B.F. Skinner telah memberikan kontribusi pada metodologi penelitian yang telah memberikan atau menyempurnakan gagasan karyanya. Pokok gagasan Ivan Pavlov yang berjudul About Behaviorism. Pokok gagasan Ivan Pavlov tersebut disebut dengan pengkondisian atau operant conditioning. Dalam teori operant conditioning merupakan teori yang sudah sempurna dari sekian teori psikologi behaviorisme. Teori ini dihasilkan dari penelitian terhadap tikus dan merpati yang telah ditempatkan pada sebuah kotak Skinner yang dapat menghasilkan prinsip pembelajaran, yaitu perilaku dapat berubah sesuai dengan akibatnya. Dalam teori ini, operan adalah sejumlah perilaku atau respon yang membawa efek yang sama terhadap lingkungan yang dekat. Itu menurut Robert pada tahun 1988. Respon dalam operant conditioning terjadi tanpa didahului oleh stimulus, namun ditimbulkan oleh sejumlah respon tertentu. Terima kasih. Halo, selamat siang teman-teman. Kali ini kita lanjutkan materi tentang teori belajar B.F. Skinner. Bersama saya, Dwi Hartati, kita akan membahas tentang prinsip-prinsip pengkondisian operan. Terdapat dua konsep utama, yaitu penguatan dan hukuman. Penguatan terbagi menjadi dua, yaitu penguatan positif, yang berarti stimulus yang dapat meningkatkan suatu tingkah laku. Bentuknya dapat secara hadiah, verbal, maupun nilai. Dan penguatan negatif, yaitu stimulus yang menyakitkan atau menimbulkan keadaan tidak menyenangkan sehingga dapat mengurangi suatu tingkah laku. Sedangkan hukuman adalah stimulus yang menyebabkan suatu tingkah laku atau respon menjadi berkurang atau bahkan langsung ditinggalkan maupun dihapuskan. Selanjutnya, kita akan membahas tentang teknik-teknik dalam pengkondisian operan yang dapat digunakan dalam pembentukan tingkah laku maupun dalam pembelajaran. Terdapat 7 teknik, yaitu yang pertama, pembentukan respon. Dengan cara menguatkan organisme pada setiap kali ia bertindak ke arah yang diinginkan, sehingga ia menguasai atau belajar merespon sampai pada suatu saat tidak perlu lagi menguatkan respon. Yang kedua, ada generalisasi dan diskriminasi, yaitu generalisasi adalah mendapatkan respon yang sama karena penguatan hampir sama dengan penguatan sebelumnya. Sedangkan diskriminasi adalah respon organik suatu penguatan tetapi tidak terhadap jenis penguatan yang lain. Selanjutnya yang ketiga ada jadwal penguatan yang dibagi dua, yaitu penguatan berkelanjutan yang diberikan setiap kali individu menghasilkan respon yang diinginkan. Sedangkan penguatan berkala adalah penguatan yang diberikan dengan selang waktu tertentu. Nah, penguatan berkala ini masih dibagi menjadi dua, yaitu penguatan nisbah dan penguatan waktu. Penguatan nisbah dibagi menjadi dua lagi, yaitu nisbah tetap, yang penguatannya diberikan setelah respon terjadi, misalnya 5:1. Sedangkan nisbah berubah, yaitu penguatan yang diberikan setelah respon muncul, namun tidak teratur. Selanjutnya, penguatan waktu juga dibagi dua lagi, yaitu waktu tetap. Penguatan diberikan pada akhir waktu yang ditetapkan. Dan waktu berubah, yaitu penguatan diberikan pada akhir waktu yang ditetapkan, tetapi waktu yang ditetapkan berbeda berdasarkan respon yang muncul. Yang keempat, ada penguatan intermittent, yaitu memelihara perubahan respon ke yang positif tetap bertahan dan terus meningkatkan. Yang kelima, ada penghapusan, tidak diberikannya penguatan terhadap respon yang muncul agar individu menghilangkan respon tersebut. Yang keenam, ada pencontohan, yaitu respon individu dilakukan karena mencontoh orang lain. Dan yang terakhir ada token ekonomi,
memberikan ganjaran sesuatu kepada orang berupa benda yang bernilai ekonomi ketika respon yang diharapkan muncul secara positif. Terima kasih teman-teman. Miladianur NIM 259 akan menjelaskan tentang implementasi teori belajar dari B.F. Skinner dalam pendidikan. Nah, beberapa aplikasi teori belajar ini pada pembelajaran sebagai berikut. Pertama, bahan yang dipelajari dianalisis sampai pada unit yang terkecil. Jadi sebelum pembelajaran dimulai, kalau bisa itu si pengajar itu paham betul apa yang akan diajar. Kedua, hasil belajar harus segera diinformasikan kepada murid. Jika salah, diluruskan, dan jika benar, diperkuat. Ketiga, dalam sebuah proses belajar, tidak dikenakan memberikan hukuman. Kalau bisa itu cuma dikasih kayak arahan, jangan dihukum. 4. Mengutamakan untuk mengubah lingkungan demi menghindari pelanggaran agar tidak menghukum. Kelima, memberikan reward atau hasil hadiah pada perilaku yang sesuai dengan keinginan pendidik. Misal dia orangnya rajin, dia tuh paling rajin berangkat awal, terus dia tuh kayak bintang kelas, itu bisa mungkin dikasih reward biar dia lebih semangat untuk mempertahankan apa yang telah dia capai. Terus kemudian nomor 6, memberikan hadiah tapi yang bersifat kadang-kadang. Ini pun jika perlu, kalau nanti keseringan nanti jadinya kayak membuat diri yang lain. Tapi ini bagus juga sih, bisa mendongkrak keinginan untuk dapat hadiah. Terus ketujuh, tingkah laku yang diinginkan dianalisis kecil-kecil sampai meningkat sampai pada tujuan. Yang kedelapan, dalam pembelajaran sebaiknya diterapkan pembentukan atau shaping. Jadi semisal di dalam pembelajaran ini kita menginginkan si murid semua itu paham, nggak harus pandai, nggak harus menguasai, tapi setidaknya itu paham. Nah, jadi tuh kayak kita itu mencari cara agar mereka tuh semua paham. Dan yang terakhir itu mementingkan kebutuhan yang akan menciptakan tingkah laku operan. Seperti itu. Setiap teori belajar memiliki implikasi bagi pengajar kepada si murid. Bagi seorang pengajar, teori pembelajaran ini sangat membantu menjelaskan fungsinya kepada si murid. Nah, dan menurut Skinner mengakui bahwa aplikasi dari teorinya, yaitu operan, dalam terbatas ini, namun meyakini bahwa ada implikasi praktis dalam dunia pendidikan karena kontrol yang positif atau menyenangkan mengandung sikap yang menguntungkan dan lebih efektif jika digunakan dalam pembelajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fatrizky Wilaudi dengan NIM 43040190265. Dalam kesempatan ini saya akan melanjutkan pemaparan materi dari Mbak Miladianur dan teman-teman yang berkaitan tentang kelebihan dan kekurangan teori belajar B.F. Skinner. Nah, dalam pendidikan yang baik itu adalah menggunakan variabel ratio, yang artinya kita memberikan reward itu secara kadang-kadang jika dianggap perlu untuk diberikan. Pada dasarnya, pemberian reward dan hukuman ini dalam waktu yang pendek tetap akan berdampak atau memiliki efek untuk mengubah perilaku siswa sesuai dengan keinginan kita. Dan dalam waktu yang panjang, justru reward tetap akan memberikan dampak untuk meningkatkan, namun hukuman tidak dapat digunakan lagi atau tidak memiliki dampak apapun. Malah menurut B.F. Skinner sendiri, pemberian hukuman akan memiliki dampak negatif pada siswa. Nah, dampak negatif ini berupa pada siswa akan memiliki agresivitas untuk melakukan perilaku yang lebih buruk lagi, mungkin akan memunculkan sakit jasmani pada siswa, dan pasti memiliki dampak negatif pada segi emosi yang akhirnya memunculkan rasa dendam. Dan pemberian hukuman ini sifatnya tetap ada konsekuensi dalam aktivitasnya ketika kita memberikan hukuman pada siswa tersebut.
Nah, dalam teori belajar BF Skinner ini ada kelebihan dan kekurangannya. Untuk kelebihannya, pasti siswa akan memiliki gairah untuk berprestasi. Siswa akan lebih semangat untuk belajar karena ada reward. Siswa akan lebih giat dan lebih rajin, lebih semangat untuk menjawab pertanyaan yang diberikan. Nah, justru kekurangannya atau malah berdampak negatif, yaitu siswa akan memiliki rasa kecemburuan pada siswa lain. Kemudian tingkat kelulusan dalam waktu yang berbeda-beda karena pemahaman pembelajaran tadi, siswa memiliki hasil yang berbeda-beda. Dan efeknya lagi akan ada siswa yang mendominasi kelas. Jadi yang tidak menjawab pertanyaan akan diam saja, yang menjawab pasti akan lebih mendominasi dan menjawab pertanyaan tersebut. Dan mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan berkaitan tentang kelebihan dan kekurangan teori belajar BF Skinner. Saya mewakili teman-teman dari kelompok 1. Apabila ada kata yang salah mohon dimaafkan, dan semoga dalam perkuliahan kali ini berjalan dengan lancar dan kita dapat memahami dengan mudah. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.